Imbas kemarau panjang, petani beralih menjadi pengrajin batu bata merah. Sidak pasar Wakil Bupati Rembang, pastikan pasokan dan harga beras aman. Kembali berlaga di Stadion Jayakusuma Pati, Persipa Pati libas Perseka Tegal 3 gol tanpa balas. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, musim kemarau yang identik dengan kekeringan dan banyaknya tanaman pertanian yang gagal panen ternyata bisa menjadi peluang usaha. Di Brebes, Jawa Tengah, tak sedikit petani yang beralih profesi sebagai pembuat bata merah. Seperti yang dilakukan warga desa Karangpadung, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Di desa ini di tengah musim kemarau banyak warga yang memanfaatkan waktu untuk membuat bata merah. Bahan baku bata merah tidak susah untuk mendapatkannya, yakni dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang kering untuk diambil tanahnya dan diproses menjadi bata merah. Sedangkan bahan baku lainnya yakni dedak dan kayu untuk membakar bata merah. Ruslani, salah seorang pembuat bata merah di Desa Badung Sari, Kecamatan Ketanggungan, bersama keluarganya beraktivitas membuat bata merah di pekarangan kosong yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Ruslani menuturkan jika dirinya sudah biasa membuat bata merah pada setiap musim kemarau. Proses pembuatan bata merah dari mulai mengambil tanah di pekarangan, mencetak bata merah sampai dengan pembakarannya dilakukan bersama anggota keluarga. Ruslani menyebut dalam sepekan ia bisa menghasilkan ribuan biji bata merah yang sudah siap dipasarkan. Setiap biji bata merah ia jual seharga Rp800. Sedangkan para pembelinya bukan hanya warga dari Kecamatan Ketanggungan, tetapi juga dari wilayah lain. Hanya saja untuk pemasaran bata merah pada tahun-tahun terakhir sudah berbeda dengan sebelumnya karena bermunculannya batako. Masalah di sini di atas jalan, pinggir jalan. Maksudnya ada yang kesini? Iya, yang beli datang Pak, sendiri. Pekerjanya berapa Pak? Nggak ada di Keluarga sendiri? Iya. Jualnya satu itu berapa Pak? Satunya 800. Satu apa itu? Satu biji Rp800. Rupiah. Ini biasanya berakhirnya sampai kapan Pak? Berakhirnya sampai turun hujan. Musim hujan, iya. Ruslani akan terus membuat bata merah setiap musim kemarau. Mengingat saat ini musim kemarau, lahan persawahannya kesulitan untuk ditanami karena kesulitan air. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Rembang, pemirsa. Beberapa hari kemarin harga beras melambung tinggi hingga menembus harga Rp15.000 per kilogram. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Rembang Hanis Khalil bersama dengan instansi terkait melakukan sidak ke pasar tradisional. Usai melakukan sidak, Hanis Khalil meyakinkan jika komoditas beras masih terjangkau dan aman. Sidak yang dipimpin langsung Wakil Bupati Rembang Gus Hanis berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di beberapa kios penjual beras, grosir maupun eceran. Wakil Bupati Rembang Hanis Khalil saat ditemui di pasar mengatakan saat ini Forkopimda turun ke pasar guna memantau stabilnya harga beras. Saat ini untuk harga beras SPHP dari Bulog sampai ke lapak pedagang dibanderol dengan harga Rp10.900 per kilogram. Terkait adanya keluhan sejumlah pedagang, Hanis Khalil menyimpulkan komoditas beras masih dalam posisi aman dan terjangkau. Ya, di pasar berkembang informasi bahwa ini beras harganya naik, melambung dan sebagainya. Dan kita bersama kawan-kawan di Forkopimda, kebetulan Pak Kapolres ini yang mengagendakan hari ini kita ke pasar. Kita coba lihat, kebetulan juga ada Bulog datang dari sini, datang ke sini,
memasarkan beras apa itu namanya? SPHP. SPHP. Beras rakyat lah. Stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi kalau sampai ke toko, ke lapak pedagang ini 10.900, tapi kalau dari Bulog langsung cuma 10.400. Nah, kebetulan operasi pasar juga dari Bulog di depan harga 10.400. Jadi pantauan kesimpulannya sejauh ini insya Allah masih aman, stabil dan terjangkau. Sebelumnya, sejumlah pedagang mengeluhkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, terutama beras. Bukan hanya daya beli yang turun, pasokan beras juga mengalami penurunan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, lembaga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Hanya mampu menembus pasar lokal UMKM di Rembang keluhkan permodalan dan kemampuan dalam pemasaran produk. Untuk itu mereka meminta adanya pelatihan pemasaran dari pemerintah daerah agar mereka bisa memasarkan produk sendiri baik secara online maupun offline. Setelah berdiri selama 23 tahun, UMKM pembuatan kerupuk ini belum juga mendapatkan pelatihan pemasaran. Seiring perkembangan teknologi saat ini, para pelaku UMKM mengakui tak bisa hanya mengandalkan pembeli lokal saja setelah mengandalkan para tengkulak. Seperti yang diutarakan pelaku UMKM pembuatan kerupuk ikan Mindarsi. Meski sudah berdiri selama 23 tahun dan menjadi pionir pembuatan kerupuk di Rembang, pihaknya masih terkendala dengan permodalan. Dirinya juga merasa resah terkait dengan teknik pemasaran saat ini yang berbeda dengan dulu. Mindarsi mengaku produknya saat ini hanya diburu pada saat momen-momen tertentu. Untuk itulah Mindarsi berharap bisa mendapatkan ilmu pemasaran dari pemerintah daerah agar nantinya bisa memasarkan produk sendiri, baik secara online maupun offline. Otomatis jadi pionir pengolah kerupuk ikan di Tunggul Sari ini sejak tahun 2001. Masih lokal Kabupaten Rembang dan Pati, tapi banyak tengkulak yang ngambil itu di online kan di luar Jawa sampai Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Kendala yang dihadapi pertama adalah yang jauh otomatis itu permodalan, juga pemasaran, juga bahan bakunya. Mindarsi menambahkan, meski mengalami sejumlah kendala, ia tetap mau membagikan pengetahuan yang ia miliki kepada warga yang ingin belajar maupun anak-anak magang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kembali berlaga di Stadion Jayakusumo Pati, Persipa melibas habis Perseka Tegal di ajang Liga 2 musim 2023-2024. 3 gol apik pun tercipta membobol gawang Perseka Tegal tanpa balas. Laskar Saridin kebanggaan Pati Fosi berhasil melibas habis Perseka Tegal dalam ajang Liga 2 musim 2022-2023. 3 gol berhasil bersarang di jala gawang lawan, sumbangsi dari Imam Bagus Kurnia di menit 22 dan 57. Sementara di menit 79 gawang bersekat kembali dibobol Persipa lewat sundulan keras Imam Witoyo dari umpan lambung tendangan pojok gawang. Pelatih Persipa Nazar Mustafa mengaku bangga atas kemenangan tim asuhannya. Menghadapi Perseka Tegal, dirinya menginstruksikan anak asuhnya untuk mengandalkan sayap untuk menerobos pertahanan lawan. Selama kita puas ya, selama latihan kita memang strategi kita membongkar pertahanan ketat lewat winger-winger ya, lewat sayap-sayap. Kita berkali latihan itu akhirnya terbukti gol terjadi, 2 gol terjadi dari winger ya. Jadi permainan alhamdulillah anak-anak menjalankan sesuai dengan instruksi saya. Terima kasih. Sementara itu pencetak 2 gol dalam pertandingan dengan Persekat, Imam Bagus Kurnia mengaku di pertandingan kontra Persika Tegal adalah penebusan akan pertandingan seri bersama PSJS Cilacap pada 24 September lalu di Stadion Jayakusumo. Buat lejutan kita buat pertandingan hari ini, dan alhamdulillah kita diberi kemenangan ini berkat semua doa orang-orang dan semua supporter yang sudah mendukung di lapangan. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan jangan cepat puas, ini masih awal. Selanjutnya lebih berat lagi dan kita tambah
semangat lagi buat ke depannya. Bima Bagus Kurnia menambahkan semangat dan performa bakal ditingkatkan dirinya bersama dengan rekan-rekan timnya. Tak berpuas diri membawa mereka untuk kembali bersiap di pertandingan ke depan melawan Gresik United. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia
Setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Peringati Hari Batik, ratusan murid sekolah dasar di Pati merayakannya dengan aksi membatik massal. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, para siswa tak hanya kian gemar menggunakannya, namun juga kedepannya bisa turut melestarikan warisan budaya bangsa. Rayakan Hari Membatik yang jatuh pada hari Senin 2 Oktober kemarin, sebanyak 438 siswa kelas 1 hingga 6 SD Muhammadiyah Pati menggelar aksi membatik massal. Dalam kegiatan ini, setiap kelompok beranggotakan 4 orang dengan difasilitasi 1 pendamping dari guru, kain persegi 4, canting, malam, dan alat tulis. Siswa-siswi diarahkan menjiplak motif yang sudah ditentukan, kemudian menyanting dan memberikan warna dengan melorot serta menjemur taplak meja. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pati Ahmad Sunarto menuturkan, pemilihan taplak meja ini dikarenakan dapat tepat guna di lingkup sekolah. Total taplak meja dihasilkan sebanyak 110 lembar yang nantinya bakal dipamerkan sebagai bentuk apresiasi kepada karya siswa. Kita ada kegiatan memperingati Hari Batik Nasional. Artinya anak-anak ini jumlah siswa Muhammadiyah jumlah 438 siswa mengikuti kegiatan batik massal. Tujuannya apa? Tujuannya anak-anak ini tidak hanya sekedar tahu Hari Batik Nasional gitu, tapi anak-anak benar-benar tahu bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat batik, proses dari mulai menggambar, kemudian mencanting, mewarnai sampai proses akhir di sini. Salah satu siswa kelas 6 Kirana Rahma Aulian menuturkan rasa senangnya bisa membatik untuk kali pertama. Dia juga bertepatan di perayaan Hari Batik. Pengen belajar lagi buat membatik. Iya. Besok mau mencoba di rumah nggak kira-kira setelah ini? Ya insya Allah bisa. Sementara itu, instruktur batik Yuriati Warno menjelaskan aksi membatik sejak usia dini merupakan bentuk pelestarian budaya luhur batik. Terlebih nantinya akan ada penilaian dari UNESCO terkait dengan pengembangannya. Katanya pelestarian UNESCO itu nanti 10 tahun ke depan ada riset lagi apakah benar-benar di Indonesia itu batik dikembangkan atau ada. Nah maka itu dari pemerintah mulai dari akademisi, pengusahanya dan para pemakainya ASN kembali lagi itu pelestarian terwujud dari diajarkan dari generasi dini, diproduksi dan dipakai dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat dan pegawai negeri. Dan itulah terwujud pelestarian seperti itu. Nah, dan juga berdampak positif kepada warga masyarakat sekitar yang ada pengusaha batik gitu, sirkulasinya. Pihaknya berharap ke depan generasi muda dapat terus melestarikan warisan budaya bangsa. Tak hanya memakai, namun turut menjadi generasi penerus batik Indonesia. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Kota Tegal, para pecinta hewan peliharaan menyerbu vaksinasi rabies gratis di Pusat Kesehatan Hewan setempat. Dalam kegiatan ini, mereka diberikan edukasi tentang bahaya penyakit rabies dan diingatkan agar memberikan vaksin kepada hewan kesayangannya minimal setahun sekali. Sejak pagi masyarakat sudah berdatangan di Puskeswan di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, membawa hewan peliharaan mereka yakni kucing dan anjing. Dari mereka bahkan ada yang membawa 4 ekor hewan peliharaan sekaligus. Sebelum disuntik vaksin, hewan peliharaan harus menjalani proses screening antara lain pemeriksaan kesehatan dengan usia minimal 4 bulan untuk hewan betina tidak sedang menyusui atau hamil dan dalam kondisi sehat, serta sudah pernah diberi obat cacing. Tercatat ada 250 hewan peliharaan yang mendapatkan vaksin rabies. Vaksinasi rabies gratis merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewaspadai penyebaran rabies.
Mereka juga diberikan edukasi tentang bahaya rabies dan diingatkan memberikan vaksin kepada hewan kesayangannya. Setahun minimal setahun sekali vaksin rabies untuk pencegahan penyakit rabies pada hewan. Penyuntikan diberikan secara subkutan atau di bawah kulit dengan dosis tertentu dan yang melakukan harus dokter hewan. Jadi di sini kami ada 1, 2, 3, 4 meja untuk insya Allah 250 ekor hewan yang disuntik pada hari ini. Salah seorang pecinta hewan peliharaan Kristianto menyambut baik kegiatan vaksinasi rabies gratis ini. Menurutnya, suntik vaksinasi rabies penting agar hewan peliharaan serta pemiliknya aman dari potensi penularan virus rabies. Pak ya? Bayar lumayan. Ya. Kalau bayar berapa sih Pak? Informasinya sekitar 150 ya. Ini gimana setelah divaksin rabies? Mengingat rabies kan penyakit mematikan ya Pak ya? Oh iya. Ya paling nggak kita sadar kalau penyakit itu menular ya ke manusia juga. Bagi masyarakat yang memelihara hewan peliharaan diminta mempunyai kesadaran memvaksin hewan peliharaannya tidak hanya pada momen hari rabies sedunia saja, namun rutin minimal setahun sekali. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dengan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Musim kemarau yang identik dengan kekeringan dan banyaknya tanaman pertanian yang gagal panen ternyata bisa menjadi peluang usaha. Di Brebes, Jawa Tengah, tak sedikit petani yang beralih profesi sebagai pembuat batu bata merah. Beberapa hari kemarin harga beras melambung tinggi hingga menembus harga Rp15.000 per kilogramnya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Rembang Hanis Kholil bersama instansi terkait lakukan sidak ke pasar tradisional. Usai melakukan sidak, Hanis Kholil meyakinkan jika komoditas beras masih terjangkau dan aman. Hanya mampu menembus pasar lokal, UMKM di Rembang perlukan permodalan dan kemampuan dalam pemasaran produk. Untuk itu mereka meminta adanya pelatihan pemasaran dari pemerintah daerah agar mereka bisa memasarkan produk sendiri baik secara online maupun offline. Kembali berlaga di Stadion Jayakusumapati, Persipa melibas habis Perseka Tegal di ajang Liga 2 musim 2022-2024. 3 gol apik pun tercipta membobol gawang Perseka Tegal tanpa balas. Rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini, pemirsa. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.